ini. Mulai. Nah, jadi adverb sama appositif itu tuh sebetulnya hanya informasi tambahan. Jadi misalnya pun tidak ada di kalimat itu nggak apa-apa. Nah, kalau di structure dia itu sering disangka sebagai subjek, padahal dia kan bukan subjek ya kan ya, itu hanya pelengkap aja gitu. Tapi karena posisinya itu sering di sebelah verb, maka dia itu sering dianggap subjek, makanya sering ngecoh gitu. Nah itu sih sebetulnya, makanya um, kalau ketemu sama adverb atau apositif itu jangan ditaruh lagi apa namanya verb lagi gitu atau to be lagi kayak gitu sih. Jadi kayak dianggap aja dia tuh nggak ada gitu matrix si adverb sama apositifnya itu. Nah kayak contoh yang kemarin kan yang ini kan ya latihan soalnya after the game bla 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 into the sandbox. Nah kalau yang ketemu yang kayak gini tuh yang adverb-nya kan yang ini ya kan ya after the game. After the game ini kan kita tahu adalah informasi tambahannya. Ya udah, berarti kita nyari subjek udah ada subjeknya belum? Kalau belum ada baru cari. Terus verbnya udah ada belum? Kalau belum dicari kayak gitu sih. Nah kalau ini kan kemarin jawabannya A ya, the team and found go into the sandbox after the game kayak gitu kira-kira. Yang apositif juga sama. Yang ini kan ada komanya harusnya. Our friend Joe just become a new father. Nah ini juga sama kayak gitu kan. Nah yang di titik-titiknya ini hanya informasi tambahan aja. Kalau kita lihat kalimat utuhnya, my father is very diligent. Ya udah itu juga udah cukup sebetulnya kan. Nah tapi kita harus nyari pelengkap atau apositif biar jawabannya benar gitu kan ya. Kita cari aja. Tapi ingat pelengkapnya itu biar nggak perlu ada verb atau apa namanya nggak perlu ada verb atau to be lagi gitu. Yaitu jadi misalnya ada verb atau to be kayak gini nih kayak is kayak was itu tuh nggak usah dilihat lagi, tapi itu udah otomatis salah kayak gitu. Lalu pilihannya tinggal B sama C kan. Nah kalau yang B ini kan plural ya kan ya, padahal ini subjeknya my brother gitu kan ya. Berarti ya udah kita lihat aja mana yang single, yang C. Gitu aja sih sebetulnya. Kalau untuk effort sama apositif, intinya kalau yang opsi-opsinya ada verb atau to be, nggak usah dilihat lagi gitu. Nah, mungkin lebih intinya kita lihat ke sini deh. Ini Justinnya udah ganti kan ya? Nah, yang di sini nih, be careful of apositive. Nah, gini, kalau apositif itu memang sering ngebingungin gitu kalau di tes. Kenapa? Karena ya tadi, dia sering disalah artikan sebagai subjek. Padahal itu kan hanya pelengkap aja, sama kayak pelengkap aja. Jadi kalau dia pun nggak ada, nggak masalah sebetulnya. Misalnya ini juga sama, misalnya Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Kalau misalnya mau ditanyain lagi, kita nge-refer ke siapa, Sally itu siapa? Sally itu the best student in the class. Siapa sih the best student in the class? Ya Sally. Kayak gitu sih sebetulnya dibalik-balik kayak gitu. Dan mereka tuh nge-refernya sama kan, ke satu hal yang sama kayak gitu. Nah contohnya lagi, misalnya di soal yang ini kan, bla 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 George is attending the lecture. Nah, kita tahu bahwa ini kan apositif. Berarti George ini kan pelengkapnya ya kan ya. George ini pelengkapnya, maka kita harus nyari subjeknya udah ada belum? Oh, belum ada. Nah, is attending the lecture. Is attending ini kan ada verb. Berarti udah ada nih kata kerjanya. Dan kata kerjanya ini singular, maka kita harus nyari yang singular juga. Gitu. Misalnya kita lihat right now ini kan keterangan waktu. Padahal enggak susah gitu kan, karena kita butuhnya subjek. Happily ini juga adverb atau keterangan, nggak usah berarti. Itu subject time juga enggak gitu. Berarti jawabannya ya B gitu. Karena dia butuhnya subjek kayak gitu. Ya kan? Kalau jawabannya D, my friend. Gitu. Dan nomor 2 juga sama gitu. Bla 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 Sarah rarely misses her basketball shots. Jadi kita butuhnya apa di sini? Berarti kita butuhnya
keterangannya. Kenapa? Karena ini udah ada kan subjeknya udah ada Sarah. Rarely Mrs. ini verbnya gitu. Subjeknya ini verbnya udah ada. Berarti kita tinggal nyari pelengkap yang cocok untuk kalimat Sarah rarely misses her basketball shots. Kita cari aja gitu. An excellent basketball player. Bisa nggak? Kemungkinan iya. Masuk gitu kan ya. Be an excellent basketball player is. Kita kan ngeh kan gitu kan di awal bahwa kalau ada yang to atau ada verbnya itu otomatis salah. Ya udah dieliminasi aja. Sarah is an excellent basketball player. Di sini udah ada gitu kan Sarahnya. Masa ditambahin lagi gitu sama kalimat lengkapnya. Berarti enggak kan salah gitu. Kalau kita tambahin deh her excellent basketball play, malah nggak nyambung kalau kita masukin ke kalimat sini. Her excellent basketball play, Sarah rarely misses her basketball shots. Kayak gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi otomatis jawabannya adalah jadi kita kalau masukin ya an excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya an excellent basketball player itu siapa? Sarah. Siapa sih Sarah? An excellent basketball player. Kayak gitu sih. Jadi bolak-balik karena kira-kira kurang lebihnya. Untuk yang positif sama efek masih ada yang ditanyain nggak? Atau masih ada yang kurang jelas gitu? Masih ada? Nggak ada? Oke. Nah, kayak gini sih kira-kira tuh struktur dari apositif itu. Apositif biasanya ada koma-koma kayak gini. Nah, yang di dalam komanya ini yang nggak usah dilihat gitu. Kayak gini juga, itu juga sebelum ini apa gitu kira gini. Jadi ini kalimat utamanya kayak gitu. Jadi katanya kalau apositif itu mereka bukan subjek, jadi mereka nggak butuh tugi lagi, jadi hindari. Terus juga kalau gitu sih, kalau misalnya masih ada opsi-opsi yang lain gitu, coba deh dimasukin ke kalimatnya, dia cocok apa enggak, kayak gitu, nyambung apa enggak, gitu. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut. Kemarin yang mana ya? Kemarin yang ke sini ya, tapi kita masuk ke yang 11 ya. Nah, lanjut ya. Nah, yang 11 ini, kita turun dulu. Nah, yang di 11 ini, salah satu yang lumayan sering juga di TOEFL, yaitu aktif sama pasif. Jadi kalau di TOEFL itu misalnya yang pasif ya, keseringan strukturnya itu, terutama di tipe-tipe soal yang kayak gini, yang ada garis-garis bawahnya ini, yang part B-nya itu, dia itu misalnya dia pasif ya, itu ada 7 sama verb 3 gitu. Dia itu antara salah satunya yang salah. Entah to-be-nya itu yang nggak sesuai sama verbnya atau verbnya itu bukan verb 3. Kayak gitu, paling sering, paling umum. Jadi itu kalau dia aktif gitu seringnya subject verb agreement lagi gitu balik. Jadi subjek sama verbnya itu nggak agree kayak gitu. Jadi nggak sesuai. Pas misalnya subjeknya itu harusnya singular, tapi dia pakai verbnya yang plural kayak gitu. Jadi seringnya sih di situ. Nah, untuk yang pasif atau yang aktif itu bagaimana sih? Yang selain subjek verb agreement itu dilihat lagi apa namanya tensesnya. Dia tuh tensesnya kayak gimana sih? Apakah dia present tense yang butuh verb 1 atau past tense yang butuh verb 2 dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya sih yang paling sering ya present, past tense itu jarang, perfect tense sama past perfect. Kalau present perfect tense itu kan has atau have plus
verb 3. Dan kalau has ini berarti subjeknya she, he, it. Kalau has ini yang you, they. Kalau yang past perfect itu had, was, verb 3. Nah ini sering banget ada. Nah, tapi yang lebih sering itu yang pasif. Pasif itu apa sih? Pasif itu kalimat yang dia tuh kayak di, itu nanti di, kayak gitu. Jadi biasanya objeknya dulu yang di depan. Jadi objek, terus baru verb-nya, habis itu baru subjeknya. Gitu. Siapa yang melakukan? Kayak gitu. Ini contohnya. The book was given to Tony by Bella. Jadi buku itu diberikan ke Tony oleh Bella. Jadi kalau misalnya kita balik ke aktif gitu, berarti Bella itu ngasih bukunya ke Tony, kayak gitu kan sebetulnya. Tapi kalau di pasif itu dibalik aja gitu. Jadi objeknya dulu, bukunya buku itu dikasih ke Tony oleh Bella. Kayak gitu. Misalnya lagi roti itu dimakan oleh saya, kue itu dibuat oleh ibu dan sebagainya. Kayak gitu sih. Dan pasif itu simpelnya adalah to be plus verb 3 atau verb ketiga yang paling ujung kanan ya. Ya, pokoknya di kolom ketiga lah, itu verb 3. Nah, to be ini pun nanti menyesuaikan sama taksisnya. Tapi paling sering sih ya, dia itu pokoknya ingat aja kalau is, are, plus verb 3, terus was, were, was verb 3, terus yang itu tadi has, terus has atau have, plus verb 3. Kayak gitu sih. Ingat aja, pokoknya kalau ada to be, apapun jenis to be-nya, terus ketemu sama verb, terus kayak ada by-by-nya gitu, ada by kayak gini, otomatis dia tuh pasif. Dan ingat aja, berarti verb-nya itu harus ketiga, harus ketiga. Karena sering banget di soal TOEFL itu verbnya itu yang diganti. Jadi kayak entah itu verbnya di verb 1 atau verb kayak gitu seringnya, atau cuma dua gitu, bukan tiga. Jadi itu sih yang harus dilihatin sebetulnya kalau um, di yang pasif ini, soal yang jenisnya pasif. Nanti kita lihat ke contoh soal pelatihan soal dulu sih, nomor 1 yang ini sama yang boleh dikerjain dulu deh. Ini the idea was proposed by Alexander, who was also the executioner. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C, atau yang D? The idea was proposed by Alexander, who was also the executioner. Boleh di chat, boleh langsung unmute. Salah. Oke, kita bahas aja. Nah, kita bahas aja ya. Jadi kalau yang satu ini kan kayak tadi aku bilang, kalau ada to-be-nya, terus ada by, itu besar kemungkinan adalah pasif, kalimat pasif. Nah di sini kayak gimana? Kalau di sini tuh kita lihat kan the idea, ya benar gitu, was proposing by. Nah kita lihat di sini ada to-be-nya was, terus ada by-nya. Berarti kalau ada by ini indikator pasif itu ya ada to be, katanya harus ada by, terus ini nih 3 perangkat ini. Nah kita lihat di sini ada by-nya, berarti dia bisa kemungkinan adalah pasif gitu kan. Kita lihat lagi was proposing, who was also the executioner. Yang ini kan yang kita pelajarin kemarin itu kan yang klausa, dua klausa,
kita lihat who was also the executioner. Who was Alex, di sini kan ininya Alexander ya. Alexander sama was berarti udah agree ya. Ini benar gitu kan ya. Berarti tinggal opsi A, B, sama C. Yang A ini juga benar di idea, itu nggak ada masalah. Nah, berarti kita lihat tinggal B sama C. Nah, yang ini kan was, kita lihat subjeknya di idea. Di idea was, berarti ini udah agree, berarti benar juga. Kita lihat yang terakhir, proposing. Sedangkan kalau di pasif itu kan indikatornya adalah to be, by sama verb 3. To be-nya udah benar, ada by-nya, terus verb 3. Kita lihat di sini C, proposing. Proposing ini verb 1 plus in. Maka dia ini yang salah. Ini jawabannya yang C. Harusnya apa? Harusnya the idea was proposed. 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 Jadi ide itu diajukan atau diberikan oleh Alexander. Alexander itu siapa? Alexander itu sekaligus orang yang mencetuskan ide, dia juga seorang yang melaksanakan ide tersebut atau yang mengeksekusi ide tersebut. Kira-kira. Nah, yang nomor 2 gimana? Guppies are sometimes called rainbow fish because of the male's bright colors. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau yang D? Boleh. Kalau mau dicek boleh. Kalau A. Oke. Nah, yang lain ada A, B, C, D. Oke. Kenapa jawabannya A? Karena oke, sama kayak tadi sih, sama yang nomor 1. Kenapa jawabannya A? Karena kita kan tahu di sini nggak ada by sih sebetulnya. Kita lihat aja kalimatnya. Guppies are sometimes called rainbow fish because of the male's bright color. Nah, ini ada to be, ada to tiga, ada by. Nggak ada by-nya, tapi ya sebetulnya nggak masalah sih kalau di kalimat masih itu nggak ada by sebetulnya. Tapi kebanyakan memang ada by. Tapi kita lihat di sini ada guppies are sometimes called. Di sini ada are-nya. Berarti dia bisa dua kemungkinan. Dia adalah kalimat nominal yang bukan diikuti sama kata kerja, tapi diikuti sama misalnya noun, adjective, segala macam. Misalnya, she is beautiful, gitu kan. My name is Nurul, misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya, I am human. Itu kan dia ada to be-nya dan diikuti bukan kata kerja. Tapi kita lihat di sini, duties are sometimes called. Dia ini to be, tapi diikuti sama kata kerja. Kan? Nah, berarti dia bisa dianggap juga pasif. Gitu. Nah, sebelum ini kita lihat lagi yang rainbow fish, because ini juga nggak ada masalah. Rainbow fish juga nggak ada masalah. Because juga nggak ada masalah. Of the male's bright colors ini juga benar karena adjektif dulu baru noun gitu kan. Berarti jawabannya A. Kenapa? Karena yang tadi dia harusnya verb 3. Jadi harusnya are sometimes called. Gitu sih kira-kira. Ada yang mau ditanya nggak buat pasif? Nggak ada. Pokoknya diingat aja kalau to be terus diikuti sama verb itu harus verb 3. Harus kata kerja ketiga. Kenapa? Karena dia pasif. Terus tanda-tanda satunya adalah kalau misalnya ada yang by gini pas ada to be-nya dia pasif, berarti bukan buat tiga. Gitu. Dan kalau di soal TOEFL kemungkinan antara to be atau verb-nya yang salah gitu. Tapi keseringan verb 3-nya. Jadi kayak gini nih. Ini misalnya ini verb 1 ya kan di sini. Ini verb pushing kayak gitu. Jadi langsung aja di ngamuin tuh 3. Berarti harusnya. Jadi itu kurang lebih. Ada kita lanjut ke yang 12 ya. Nah, yang ini sebenarnya udah dibahas juga sih waktu di subject and verb agreement ya kan ya.
one of itu diikuti sama kata jamak, tapi walaupun dia diikuti sama noun-nya itu jamak atau plural, itu selalu dianggap kalau sebagai subjek selalu dianggap sebagai singular. Jadi misalnya kayak gini ya, one of the students. Ini kan ada student, tapi karena dia ini adalah one of ini, dia itu tetap tujuhnya itu selalu is. Kalaupun dia diikuti sama verb, verbnya juga harus yang buat singular yang ini looks, gitu kan. Kayak gitu. Jadi ingat aja kalau one of itu yaitu diikuti sama ininya plural noun ya, plural noun atau kata benda yang jamak. Biasanya kayak students, terus books, terus apa lagi ya, bags misalnya, parents, terus misalnya employees, terus misalnya apa lagi ya, banyak lah pokoknya yang jamak kok, papers misalnya, yang banyak kayak gitu. Tapi dia tetap dihitung sebagai singular kalau di subjek, makanya harus diikuti sama tujuh yang singular, yaitu is misalnya, atau was, atau has, terus kalau dia verb ya verb 1 plus s atau is, gitu sih. Jadi ingat aja. Nah, kita langsung aja deh ke latihan soal yang ini. One of foundational rule that was laid in the house was to be kind to one another. Okay. One of the foundational rule that was laid in the house was to be kind to one another. Kira-kira artinya kayak salah satu apa ya? Salah satu aturan mendasar yang ada di rumah gitu adalah untuk selalu bertindak baik kepada satu sama lain. Kira-kira kayak gitu sih. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, aja ada subjeknya enggak? Kalau ada subjeknya itu sama verbnya agree atau enggak? Gitu. Terus di klausannya udah benar belum? Kayak gitu sih. Keluarnya atau tidak? Maunya. Ya, kita bahas ya. One of the foundational rule that was laid in the house was to be kind to another. Di sini kan kita tadi bahas ya kan ya, kalau ada one of gitu, itu diikuti sama noun atau kata benda yang jamak. Kita lihat di sini one of the foundational rule. Nah, ini kan nounnya gitu kan ya, tapi dia sendiri gitu, nggak jamak. Berarti ada kemungkinan dia salah, karena dia harusnya rules kan ya. Kita lihat lagi yang lainnya. That was late in the house. That was berarti ini verbnya kan ya. Ini verbnya. Nah, verbnya udah agree belum sama one of. Kita ingat lagi kalau one of walaupun dia diikuti sama plural noun, dia tetap dihitung satu sebagai subjek. Sehingga verb atau tujuannya harus yang singular gitu kan ya. Kita lihat di sini one of sama was, berarti ini benar ya kan ya, ini nggak ada masalah. Kita yang lainnya, kalau kita lihat live in the house was to be kind to one another. In the house, house-nya merupakan keterangan tempat, nggak ada masalah. Was to be kind to one another, nggak ada masalah. Kalau one another itu yang memang kayak gini rasanya, one another, terus yang kayak gini sih. Kalau yang lain-lain tuh one another, terus the other, ini jangan sampai kebalik sih, others,
sama other sama another. Nah ini mungkin out of topic dulu sih bentar. Kalau one another ini satu sama lain, the other itu kayak orang lain gitu, orang-orang yang lain. Ini udah satu kesatuan. Others itu kayak sama juga tapi nggak pakai d, nggak boleh pakai d. Jadi pilihannya ada dua, the other atau others kayak gitu. Kalau other itu diikuti sama plural noun, misalnya other books kayak gitu. Kalau another itu harus selalu diikuti sama singular. Ini out of topic dikit sih, soalnya ini kadang juga ada di TOEFL dan sering bikin bingung. One another, the other, others, other sama another. Kalau sempat boleh sih dicari sendiri, nggak masalah. Oke, lanjut ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. A ini pilihnya salah, harusnya pilihnya salah. Ya ini jawaban yang benar, tapi ya ini kesalahan ya kan, karena ini kan error recognition. Kalau kita nyari mana yang salah. One of the conditional rules. Dia harusnya jamak, tidak banyak one of the rules. Ingat aja kalau one all diikuti sama kata benda yang jamak sama banyak, tapi ketika dia ketemu sama subjeknya harus yang singular. Gitu aja sih simpelnya. Ada yang mau tanyain untuk ini? Nggak ada? Nggak ada? Soalnya. Nah, kalau tadi kan one of itu kan diikuti sama benda yang plural, yang banyak, tapi subjeknya atau tujuannya harus tetap singular. Yang satu, yang was, is, atau dia nggak verb, ya harus verb plus s atau is. Kayak gitu. Nah, beda sama si sum of. Kalau sum of ini, dia diikuti sama plural noun atau kata benda yang jamak, atau bisa juga diikuti sama singular noun countable noun. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya benda-benda yang tidak bisa dihitung, kayak dulu kita pernah ngobrol kayak water, sugar, salt, sand, kayak gitu. Contohnya kayak gini, some of students. Nah, karena dia ini some of itu, dia tuh harus ngikutin sama noun-nya. Jadi dia nggak bisa kayak yang si one of itu. Jadi kalau some of ini dia verb atau tujuannya itu ngikutin banget sama si noun. Kalau dia plural noun, maka dia harus diikuti sama to be yang plural juga gitu kan, plural. Jadi misalnya were, terus are, kayak gitu. Terus juga verbnya juga kayak gitu, verbnya yang nggak boleh ada s atau is kayak gitu. Nah kalau dia singular non countable kayak sugar, terus sand, segala macamnya itu tuh, tapi dia dihitung sebagai singular kan, berarti ya harus yang singular juga atau yang tunggal. Misalnya is, terus was, juga verb satunya ditambah s atau s kayak gitu. Pokoknya kayak gini sih, some of students, some of the students. Nah karena studentsnya ini jamak, akhirnya dia pakai kan, ini dia pakai. Nah sedangkan yang ini some of the milk ini kan singular non countable, tidak bisa dihitung. Makanya dia ngikutin skills. Dia pakai kasus ini. Itu sih kurang lebihnya. Jadi ingat aja kalau one of itu selalu tembak aja to be atau verbnya itu singular. Kalau sum of dilihat dia diikuti sama yang sama atau yang tidak bisa dihitung, yang singular. Lihat lagi noun begitu. Kalau mau tanyain, nggak ada.
boleh kalau mau. Kalau ada yang masih belum, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang ke-13, gerund. Kemarin itu kan juga sempat dibahas kalau gerund itu yang verb plus ing kayak gitu, dan dia itu bisa menjadi subjek kalau di kalimat kayak gitu, tapi dia juga bisa jadi objek. Nah, kayak gitu sih. Nah, sebagai subjek, gerund itu selalu dianggap singular noun, kayak subjek yang verb agreement yang dulu kita bahas. Jadi kan misalnya refrigerating needs kayak gitu, karena ada refrigerating maka itu harus selalu dihitung sebagai singular noun. Maka kira-kira jawabannya yang mana? Retard, retard, retarding, retarded. History of vocabulary. 13. Jawabannya adalah ingat aja kalau gerund, verbing kayak gini ada verb, ada ing-nya gitu, itu gerund. Maka dia harus selalu diikutin sama verb yang singular juga. Tinggal dicari aja mana verb yang kira-kira buat singular. Dari kata, retarding atau retarding atau retard. Nah, kita bahasnya aku 3D. Oke. Nah, di sini ini kan ada needs ya kan ya, ada S-nya. Nah, kita berpikir ini jamak nih gitu. Maka berarti retardnya itu kata kerjanya nggak boleh ada S. Tapi kalau yang di gerund ini, iya. Kalau di gerund ini selalu dianggap sebagai subjek yang singular. Jadi dia nggak peduli sama ininya mau jamak mau apa, nggak bisa dipilih. Tapi langsung cari verb yang buat singular. Yang mana aja? Oh, regard ini ya, is retarded. Ini juga iya kan ya, ada isnya juga bisa sih. Jadi to retard ini salah, retarded ini salah. Kenapa to retard salah? Karena kalau ada to ini itu harus ada verbnya juga. Misalnya kayak ini, I want to go. Gini, jadi kalau ada to go kayak gini, ada to plus verb, gitu dia harus diikuti sama verb juga gitu. Jadi ini verb to plus verb kayak gitu. Ada kata kerja to kata kerja lagi gitu. Sedangkan di sini kan to retard ini enggak ada kata kerjanya kan sebelumnya, jadi salah pasti. Itu kira-kira. Jadi kalau yang A sama yang B. Kalau yang B is retarded. Kita tahu bahwa kalau ada to be plus verb 3 itu berarti pasif ya kan ya. Kita lihat apakah bisa dimasukin. Bisa jadi kan. Refrigerating is retarded the spread of bacteria. Kalau di terjemahin kira-kira jadi kayak membekukan atau kayak refrigerating itu kan kayak kita naruh barang itu ke kulkas gitu kan. Bisa mendinginkan, bisa membekukan, pokoknya proses pengawetan yang ditaruh di kulkas gitu. Harusnya kan kalau dijadiin pasif, jadi proses nge-refrigerating dicegah kayak gitu, jadi dicegah penyebaran bakteri. Jadi agak kurang masuk sebetulnya kalau ditaruh ke sini. Nah, sedangkan yang A itu kan secara ininya tadi tidak benar ya, biaran plus singular verb gitu. Apakah bisa masuk di sini gitu? Refrigerating retards dari jadi proses kita naruh daging ke kulkas, kita ngebekuinnya itu mencegah penyebaran bakteri. Jadi ya benar. Jadi
Ingat lagi kayak yang di atas tadi, dia sebenarnya kalimatnya butuh yang pasif apa yang pasif gitu. Kita aja sih kalau yang to be plus ketiga itu kan pasif. Dimasukin aja tuh ke kalimatnya. Apakah kalimat ini sebetulnya butuh yang pasif atau yang aktif kayak gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Ada yang mau ditanyain nggak? Mau yang 13 biar nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke 14. Kayak gitu sih, 13 tadi itu. Pokoknya diingat-ingat aja kalau itu butuhnya bisa kasih terus pengajaran itu ingat aja itu harus singular. Jadi kalau yang verb-nya atau tujuh-tujuhnya yang buat plural ya langsung dieliminasi aja. Sebutin dulu banget. Selanjutnya ini parallelism atau paralelisme. Paralelisme ini apa sih? Jadi paralelisme ini kalau dia diikuti sama and atau or gitu, mereka itu harus sama semua. Jadi maksudnya kalau dia adjektif, maka semuanya harus adjektif semua. Misalnya kayak um, dia itu orangnya cantik, baik, dan pintar. Itu kan semuanya adjektif gitu kan, kata sifat. Nah, dia tuh nggak bisa kan kalau misalnya dia itu orangnya cantik, baik, dan apa misalnya dan memasak gitu. Tiba-tiba ada verb di ujungnya kayak nggak nyambung gitu kan. Jangan kita lagi ngomongin sifat-sifat sifat. Nah, paralelisme itu kira-kira konsepnya kayak gitu. Jadi kalau dia lagi ngomongin kata kerja, maka harus kata kerja semua. Kalau dia lagi ngomongin kata sifat, semuanya harus kata sifat semua di koma-komanya itu. Kayak gitu sih kira-kira. Kalau misalnya dia pakai verb 2 lah semua gitu. Kalau dia pakai verb ing semua. Gitu, ingat aja kalau paralelisme itu kayak gitu. Jadi kalau ada and sama or gitu, and atau or, nah yang di koma-komanya itu misalnya harus sama gitu. Kalau adjektif ya adjektif semua, kalau satu ya satu semua, dua semua, kayak gitu. Kira-kira. Nah, contohnya kayak gini nih, kalau yang verb satu ya. Nina likes to swim, jog, and exercise. Nah, ini kan verb satu, verb satu, verb satu. Nggak boleh tuh misalnya tiba-tiba Nina likes to swim, jogging, and exercise. Nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya kalau jadi kayak gini nih, Nina likes swimming, jogging, and exercising. Ini boleh, karena kan verb plus ini ya kan. Ada N-nya, terus ini sama nih. Paralel nih semuanya. Swimming, jogging, exercising. Nah, tapi nggak boleh misalnya tiba-tiba Nina likes swimming, jogging, and exercise. Terus ini berarti salah. Gitu. Jadi polanya harus sama semua dari awal sampai belakangnya. Gitu. Ini juga sama. I don't know whether Nina likes to swim or jog. Ini kan satu ada ornya, n-nya. Ini juga sama. Carmen brushed them away and returned to her prayer. Jadi Carmen itu brushed them away, ngusir orang, terus dia kembali berdoa. Gitu. Kembali fokus untuk berdoa. Jadi ini berdua nggak bisa. Misalnya Carmen brushes gitu. Jadi verb satu boleh. Atau misalnya Carmen brushing them away and return to her prayer. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak kalau berdua ya udah berdua. Kayak gini juga. Kalau misalnya depannya kalimat utuh terus ada n, maka belakangnya juga harus kalimat utuh gitu. Nggak boleh misalnya Dorothy grabbed fast hold of the buggy top and the boy is kayak gitu. Atau the boy did aja gitu. Harus kalimat utuh kayak ya kalau depannya itu subjek verb plus objek maka belakangnya juga itu subjek plus verb plus objek kayak gitu sih. Jadi sekali lagi kalau parallelism itu kalau dia lagi ngomongin adjektif maka adjektif semua. Kalau dia lagi ngomongin kata kerja semua. Kalau kata kerjanya dalam bentuk kata kerja pertama verb satu ya verb satu semua dari awal sampai akhirnya.
Kalau ya verb in semua. Verb 2, kira-kira kayak gitu sih. Kurang lebih. Nah, kita coba ke soal yang pertama. Educate and economic well-being are the things that can be separated in the development of the nation. Educate and economic well-being are the things that can be separated in the development of a nation. Kira-kira yang salah yang mana? Yang A, B, C, atau yang D? Educate-nya kah, atau things-nya, atau separate-nya, atau nation-nya? Oke, kita bahas ya. Educate and economic well-being are the things that cannot be separated in the development of a nation. Kita lihat yang A, educate and economic well-being. Nah, yang ini kan adalah noun ya kan ya. Economic well-being itu adalah kata benda. Sedangkan di sini educate ini adalah kata kerja atau verb. Jadi dia bisa jadi salah. Kenapa? Karena ada and, maka yang harus sama antara harus noun sama noun atau harus verb sama verb. Jadi ini bisa jadi salah. Yang B kita lihat two things. Ini benar karena ini ada numbernya adalah 2, jumlahnya adalah 2, terus diikuti sama plural noun things. Berarti ini benar. Ada yang salah di sini. That cannot be separated, tidak dapat dipisahkan. Di ditambah sama verb 3. Benar ya kan ya? Ada yang salah. In the development of a nation, dalam pertumbuhan sebuah negara, a nation. So singular, terus nation juga singular, nggak pakai s, tidak gitu. Tapi yang salah adalah yang A. Jadi A ini jawabannya. Berarti kira-kira harus diganti sama apa? Oh, di sini kan noun gitu, economic well-being. Jadi dia harus diganti sama noun juga. Educate itu adalah kata kerja dan kata benda dari educate adalah education. Nah, pendidikan. Education. Jadi kalau kalimat ini adalah pendidikan dan kesejahteraan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pertumbuhan atau perkembangan sebuah negara atau bangsa. Mereka ingat aja kalau ada n atau or, dilihat kiri kanannya itu udah paralel atau belum sama tuh. Kalau yang satunya ngomong noun, satunya juga ngomong noun. Kalau satunya ngomong adjective, yang lain juga harus jadi adjective. Kalau yang satunya verb, satunya juga harus verb. Kayak gitu. Kalau ada yang komanya banyak gimana sama aja. Jadi kalau ada koma-komanya 4 misalnya atau 5, lihatin aja. Ini benar nggak adjective semua nggak? Verb semua nggak? Atau noun semua nggak? Kayak gitu sih kurang lebihnya. Lanjut yang soal nomor 2. Nomor 2. Yes. Nah, ini. The sequence in conducting a research consists of finding a topic, deciding a method, collecting data, and analyze it. Kira-kira yang salah yang mana? The sequence in conducting a research consists of finding a topic, deciding the method, collecting data, and analyze it. Yang salah yang mana? A, B, C, atau D. Oke, Putri D. Nah, oke, yang lain mana?
kira-kira A, B, C, D. Ini lagi, kalau nggak ada kita bahas ya. Jadi benar Kak Putri, jawabannya adalah D. Nah, tuh kan. Kita bahas deh satu-satu ya. The sequence in conducting. In conducting ini nggak ada yang salah sih sebetulnya. Karena maksudnya ini conductingnya ini dalam bagi noun. Jadi yang bicaranya itu kan kita tahu bisa jadi subjek, bisa jadi noun. Kita sudah juga D. Ya benar Kak, jawabannya D. Verb in itu atau jarang itu bisa jadi objek juga. Jadi di sini dia lagi menjalankan fungsinya sebagai objek atau noun. Gitu. The sequence in conducting. Jadi sequence itu kan langkah-langkah dalam melakukan sebuah research. Jadi nggak ada yang salah di sini. Research juga nggak ada yang salah sih. Research atau mau the research juga nggak ada yang salah. Tapi kalau di sini adalah berarti singular, berarti di sini harus singular kan research, nggak boleh researchers kayak gitu. Jadi ini benar sama singular ya kan ya. Consist. Nah di sini ada s-nya. Kita lihat subjeknya adalah the sequence. The sequence ini singular, maka verbnya juga singular, consist. Jadi ini juga benar. Nah kita lihat yang di sini yang D. Kenapa jawabannya D? Karena finding a topic di sini kan. Ini paralel kan ada yang kita lihat finding, deciding, collecting, and analyze it. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Ini harusnya jadi apa? Harus verb plus in. Jadi harusnya analyze, analyze. Ini baru benar. Harusnya and analyzing it. Kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak buat paralel ini? Nggak ada. Oke, kita lanjut yang ke 15 ya. Relative clause. Of which, at which, in which, to which, on which, from which, dan seterusnya. Biasanya diikuti oleh kalimat lengkap. Nah, jadi kalau klausa itu kita tahu ada main clause sama relative clause. Soalnya independent clause sama dependent clause. Atau kalau di bahasa Indonesia gampangnya adalah induk kalimat dan anak kalimat. Nah, masalahnya kalau misalnya penghubungnya adalah of which, at which, in which, to which, on which, from which, dan seterusnya, itu tuh harus diikuti sama kalimat lengkap. Gitu. Jadi nggak bisa kalimat yang cuman keterangan aja misalnya, atau subjek dan apa misalnya yang nggak lengkap gitu. Apa ya? Kalau kata yang nggak lengkap, yang manggung gitu, yang gantung. Jadi simpelnya ya ini aja sih. Kalau ada penghubung-penghubung yang ini, of which, at which, in which, dan seterusnya ini, itu harus diikuti minimal subjek dan atau subjek plus verb. Minimalnya. Kalau bisa sih ada objeknya yang kalau bisa. Dan kayak gini sih. He spoke of war and peace and menjadi topik that day. Ini itunya yang namanya kalimat ininya. Nah, kalau kita ubah-ubah gitu, ada klausanya gitu. The topic of which he spoke was complex. Kita lihat ini, the topic of which. Ada of which kan, ini he spoke was complex. Ada subjek, gitu. Ini juga the party at which he spoke was noisy. Ini at which ada subjeknya. Gitu. Saat ini bukan ini which the situation in which we found ourselves
was there. Ini in which-nya which is called, oh enggak, salah sesat aku. Oke, jadi yang ini kan of which-nya kan, of which ini of which-nya. Nah, ini verbnya ya kan ya, plus complex. Ini predikatnya. Verb atau tujuhnya lah gitu. Anggap aja verb. Nah, ini subjeknya nih. Ini subjeknya topiknya ini. Jadi kalau misalnya ini kita anggap tidak ada, misalnya kita anggap kemarin ada verb itu keterangannya. Ini the topic was complex gitu. Topik itu sangat complicated gitu, terlalu rumit gitu, atau kompleks itu apa ya, luas gitu, bahasanya itu luas gitu. Ini juga at which gitu kan ya, at which so, ini keterangannya. Ini subjek, ini subjek atau keterangannya, apa tujuannya, jadi sama adjektifnya. Jadi subjeknya the party, misalnya ini juga ini subjeknya, ini subjeknya, which we can ourselves. Ini juga ada country, which claim is very far. Ini juga the town, which we will healthy, satu. Ini kira-kira kayak gitu. Lanjut deh. Yang latihan soal nomor ini. Teenagers often have episodes of anger and negativity in which blah 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 and foreign and family members. Harus diikuti sama complete sentence. Yang ini contohnya aja sih. Dan kalau di sini itu bisa complete sentence one in which was subject. Jadi soalnya ini teenagers often have episodes. ABG itu sering episode itu kayak mengalami gitu, berkali-kali, sering banget itu seringkali mengalami marah gitu, dan hal-hal negatif lainnya, yaitu apa, and scream at fellow members. Jadi dia mendescribe tindakannya. Tinggal cari aja subjek memang pergi, dia butuh subjek gitu. Doors and Daysland doors for Daysland. Tinggal eliminasi deh, mana yang ada subjek, mana ada verbnya juga gitu. Doors ini ada verbnya enggak, juga gitu, juga gitu. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D. Dan kita butuhnya subjek sama verb. Apa enggak? Pecah tadi semua. Aku tuh cewek. Gimana? C. Oh, Kak Cindy juga C. Jangan, lagi ya. Jadi benar sih jawabannya C. Benar. Daysland doors. Kenapa? Karena dia butuh subjek sama verbnya kan. Dan C ini ada subjeknya D, terus ada verbnya juga selain. Iya benar. Kalau yang A ini kan selain doors, kalau ada verbnya doang gitu. And Daysland. Ini ada sih Daysland-nya ini. Subjek sama verbnya, tapi ada preposisi. Ada konjungsi N gitu. Sebenarnya nggak perlu kan ada konjungsi lagi, ada N itu nggak perlu.
sama yang D juga sama kayak D, tidak perlu for dia, tidak perlu posisi. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, ini most atau more plus adjective. Kita tahu kalau more sama most ini kan kayak perbandingan ya kan ya. Dan dia diikuti sama adjektif atau kata. Jadi kalau misalnya ada more, itu berarti harus ada perbandingannya gitu sama siapa gitu. Nah kalau dia cuma pakai most, berarti tidak terlalu harus ada dibandingin sama siapa sih sebetulnya gitu. Tapi bisa juga dipakai kayak keterangan gitu, kayak keterangan apa namanya, di mananya gitu, lebih di antara siapa-siapa. Sedangkan kalau more ini harus dibandingkan beneran sama siapanya. Jadi biasanya kalau pakai more gini diikuti sama than gitu kan ya. More was adjective, terus dia diikuti sama than. Gitu. Dan siapa. Kalau yang the most, oh ya, kalau the most itu harus pakai the most. The most is adjective. Yes, nggak harus pakai the most. Gitu. Itu sedangkan yang more ini nggak boleh pakai the. Ya, kalau yang ada most ini harus pakai itu. Jadi ini kadang muncul itu kayak dia ada mostnya tapi nggak ada itu-nya. Itu sih ini aja. Kita ya, ini contohnya, she is more beautiful than the other beauty pageant contestants. She is more than the other beauty pageant contestants. She is most beautiful. She is the most beautiful contestant in beauty pageant. Ini kan nggak secara langsung dibandingin sama siapa kan, langsung keterangannya aja. Ya ini keterangan konteks. She is the smartest contestant in beauty pageant. Jangan lupa kalau ada the most, terus ada SS ini, itu dia paling-paling gitu. Jadi ada D-nya. Oh ya, kalau ini ada sih gitu. Kalau dia nggak ada more-nya kayak gini, smarter itu ada itunya. Gitu kalau dia cuma satu, apa namanya, apa sih suku kata ya, smart gitu. Terus apa lagi ya, suku kata gitu ya. Smart, terus apa lagi ya, suku katanya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya yang satu kata satu suku kata yang sekali diucapin itu cuma satu. Kalau beautiful kan ada beautiful gitu, tiga ya. Itu bisa ada more-nya gitu. Sedangkan kalau yang smart itu kan satu, ya itu nggak langsung. Sebenarnya adalah earn sama us gitu. Nggak ada pakai more, nggak ada pakai mas. Gitu. Coba dicek lagi sih, cari aja perbandingan komparatif gitu. Boleh jadi kalau. Nah ini kan yang sama enggak ada antara komparatif mau sama earth sama yang simulatif yang mau sama earth. Nah, itu kalau yang ini nih sama ini aku ada lagi tuh selain itu satu suku kata yang aku lupa tuh itu paling umum sih satu suku kata. Nah iya bisa tapi kalau yang good sama better ini tuh perbandingan yang tidak apa ya apa saya yang apa sih kemarin tuh yang tidak beraturan gitu. Jadi harusnya kan kalau good sama good, goodest gitu kan misalnya. Tapi dia malah good, better, best. Good, better, the best gitu. Jadi kayak enggak beraturan gitu. Walaupun sebetulnya kalau mau dipecahin katanya ini kan ada R-nya juga, terus ada EST-nya juga gitu.
kayak gitu sih. Tapi tetap juga irregular. Ada lagi tuh yang regularnya apa lagi kan? Itu tadi itu dicari-cari lagi. Tapi secara itu sih kalau di toko biasanya ya paling sering itu foto kayak dia pakai mouse itu nggak ada nya, atau dia naik kita yang tadi tuh artinya smarter dan tapi dia nulisnya kayak more smart tuh paling sering pengajarannya di situ atau gitu. Coba deh yang satu sama yang dua. In North American culture, a husband's job is typically given priority because it is more blah 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 the overall economic situation of the family. And then the family ties have traditionally been far most important than any other part of the situation in the culture of the life. Itu sama dia. Jadi tadi ya, sih. Yang nomor satu kira-kira yang mana jawaban Ahmad di atau yang di in North American culture, a husband's job is typically given priority because it is more valuable to overall economic situation of the of the more important to. Kemudian ada lagi menjawab kayak sama Kak Rizky benar jadi jawabannya ini ya more important to the overall economic situation of the family. Kenapa? Karena kalau more itu kan langsung aja ya, important. Ini yang lebih minimnya ini ada gini kan. Kalau more to important, ya nyambung gitu kan harusnya objektifnya dulu gitu. Baru tambahan masanya gitu kan. Berarti jadi salah. More importance to kita tahu bahwa kalau ada more atau the most bla 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 itu salah satu ada perbandingan itu harus sama objektif atau kata kita. Sedangkan importance ini adalah kata benda yang non jadi salah. Itu importance ini juga salah karena importance ini bilang salah. Jadi ini tinggal A sama B gitu kan kalau important. Jadi tadi itu kalau more itu harus itu sama kata sifatnya dulu gitu. Baru udah sampai mengalah. Jadi yang dia adalah more important to the overall economic. Kayak gitu. Ingat aja kalau more, most diikutin sama kata sifat. Yang nomor 2 kira-kira family ties have originally been far most important than any other type of association in the culture of our life. Jawabannya yang A, B, C atau yang D. Jadi ikatan keluarga itu, hubungan keluarga secara tradisional ya dari dulu gitu, sudah paling important lah, paling penting daripada hubungan-hubungan lain.
di dalam budaya di Papua. Orang Papua itu hubungan ikatan kekeluargaan itu lebih penting daripada ikatan yang lain. Jadi kira-kira jawabannya A, B, C atau yang D? B. B, C. Yang lain? Lagi. Ya, ada. Jadi jawabannya benar sih. Saya lihat ya. Family ties have traditionally. Ini benar ya, karena ties di sini plural terus have traditionally. Ties terus itu sama plural ties. Ini benar. Terus other type of association ini juga banyak karena ada type of association benar. Dia mau bilang tipe-tipe lain gitu, ini association tipe lain dari building. Jadi ini banyak in the culture of Paraguay. Juga gitu. Dari sini yang benar tuh yang B. Nah kira-kira harusnya diganti sama apa Pak? Harusnya. Karena iya benar sama harus. Jadi family ties have traditionally been or more important. Bukan less important. Nah, kalau kita 17 ini masih terkait yang di atas ini hampir sama. Yang tadi itu sempat aku singgung. Aturan penggunaan kata mos. Biasanya kata mos itu diawali sama the misalnya yang Asmada dia is one of the most famous fighters in Indonesia. Namun kata mos juga namun terkadang kata mos diawali oleh seperti juga. Jadi misalnya he is my most beloved person in the world. Itu orang yang orang yang paling aku sayang gitu di dunia ini. Atau asmanya dia is one of Indonesia's most famous author. Jadi untuk kata most ini ada dua kemungkinan. Jadi dia diikuti oleh teman-teman, jadi diikuti sama the most, atau dia diikuti sama possessive adjective. Possessive itu yang misalnya my, your, apa lagi? It's apa namanya? It's apa misalnya? It's color misalnya. Gitu kan? It's itu. Oh benar dong. Enggak dong. It's. Kalau kata benda atau bendanya dulu baru contoh S, nama petik S. Iya benar. Ada ini. Dan sekarang juga dia lagi bla bla. Jadi punya kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama adalah the most sama adjektifnya ada D-nya, dengan letak ada D-nya, atau dia diikuti ini dulu untuk kepunyaan. Baru diikuti most apa gitu. Nah, coba kita lakukan ya. Lindang has long been known to be one of Indonesia's the most famous dishes. Kira-kira yang salah A, B, C, atau D, C. Yang aku ngecek dulu.
Ini Kak Putri juga jawabannya C. Yang lain? Ada lagi? Kira-kira? Oke, jadi benar jawabannya itu C. Tenacious the most. Kenapa salah? Kira-kira? Karena ada the. Benar, jadi karena ada the. Jadi dunia ini nggak tahu. Kalau mau langsung pakai most ya udah langsung Indonesia's most. Karena tadinya kan ada dua kemungkinan karena kalau mau pakai most tuh kalau pakai other nggak usah lagi pakai possessive. Dan ini dia pakai possessive. Jadi intinya ya Indonesia's most sama business. Dan kalau dia mau pakai most langsung adjective ada othernya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya possibility. Kayak gitu. Dan selanjutnya ini ada coordinating conjunction. Jadi kayak conjunction itu kan penghubung gitu ya, penghubung kalimat-kalimat gitu, penghubung dari induk kalimat ke anak kalimat. Dan ini apa namanya sering apa ya? Sering itu sih sering ribet juga gitu buat ditentukan gitu. Ingat aja kalau coordinating conjunction itu ada beberapa. Contohnya for ini bisa artinya untuk, tapi seringnya kalau jadi penghubung ya atau conjunction itu jadi karena fungsinya hampir sama sama kayak because gitu. Tapi dia biasanya ya sama for it. Kalau pakai for itu kalau because itu kan pasti itu sama kalimat itu kan. Nah kalau for itu enggak, dia for itu lebih kayak bisa diikuti langsung sama noun aja, harus kalimat itu. Jadi misalnya for my mistake, jadi karena kesalahanku. M itu ya dan, more itu yang kayak kita pelajari sebelumnya, tidak, itu tidak ini dan tidak itu juga. Ada neither-nya kan, neither bla bla bla, nor bla bla bla. Jadi ada dua pilihan ya, enggak A dan enggak B juga. Berarti itu artinya ya namun atau tapi, or itu atau. Jadi pilihannya antara dia kan, kalau enggak A mesti, kalau iya itu sama akan tetapi, itu juga kayak tapi gitu sih. Saya itu adalah jadinya ada bukan jadi tapi kayak A bla bla. Jadi itu sih diartikan sebagai juga gitu. Itu biasanya lebih seringnya kalau kalimat, kalau dia jadi conjunction dia diartikan sebagai maka dan apa gitu. Ini mau dikerjain aja atau gimana Kak? Atau nanti aja lanjut ke yang selanjutnya dulu. Nanti latihan soalnya nanti aja. Nanti aja. Nanti aja ya. Kayaknya nggak main-main. Dan juga. Ini aja deh nih. Yang cuma 3 nih. Kalau yang tadi kan banyak. Yang ini aja deh. Jadi langsung aja nih. I'm allergic to cats, blah blah blah. I have 3 of them. I'm vegetarian, blah blah blah. I don't get any meat. Thomas will be late to work, blah blah blah. He has a dental appointment. Kira-kira jawabannya. Kita langsung bahas aja ya. Yang nomor 1 deh. I'm allergic to cats, blah blah blah. I have 3 of them. Aku alergi sama kucing, bla bla bla. Aku punya 3 tapi kira-kira jawabannya apa? Or atau D or maka atau karena D get D so. Jadi setelah ya jadi jawabannya adalah C ya. Jadi itu tapi itu akan tapi
Jadi I allergic to cats, yet I have 3 of them. Aku alergi sama kucing, tapi aku tetap punya 3 kucing. Nomor 2 deh. I'm a vegetarian, bla bla bla, I don't eat any meat. Aku seorang vegetarian, bla bla bla, aku tidak makan daging. Jadi jawabannya adalah apa? A, so, yes, nor, but. Adalah lain, jawabannya adalah jadi jawabannya adalah so. I'm vegetarian, jadi aku nggak makan daging. Nomor 3, Thomas will be late to work, bla bla bla, he has a dental appointment. Thomas bakal telat datang kerja gitu. Bla bla bla, dia ada jadwal buat periksa gigi kayak gitu. Dental appointment. But tapi D or atau C4 karena D tidak belum. Kira-kira konjungsi yang tepat dengan A, B, C, atau D? Thomas will be late to work. Misalnya kayak because bla 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 gitu kan ya. Thomas bakal telat karena dia ada janji. Oh, karena itu kan because, tapi kalau kita lihat ke atas tadi selain because itu bisa dipakai karena gitu. Jadi jawabannya adalah bawah dulu. Jadi jangan selalu. Oke, ini tinggal dikit lagi sih. Kira-kira mau dilanjutin aja dulu atau minggu depan aja lagi? Yang tinggi sama biaran dia di sini ke posisi mempress while persen the fact that minggu depan. Oke, oh, mau minggu depan. So,